dan kita semua juga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kembali lagi dengan Miss ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang terkait tentang hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Nah, sebelumnya tadi ya Miss sudah share animasi ya, itu untuk bagaimana menimbulkan ya, untuk membangkitkan bagaimana pemahamanmu di awal terkait tentang materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Nah, kalau di buku IPA terpadu ya, itu kamu boleh buka di halaman 136 sampai halaman 137 begitu ya. Di sana itu materi terkait tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, begitu. Nah, untuk hari ini ya, kita hanya membahas terkait tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, untuk hukum 2 Kirchhoff-nya itu nanti kita akan pelajari di SMA, akan lebih dalam lagi gitu ya. Nah, sekarang mari kamu perhatikan ke papan tulis ya. Ibu akan jelaskan terkait tentang hukum Kirchhoff tersebut. Nah, ini ya, di sini ada suatu rangkaian ya, bisa kamu perhatikan. Nah, langsung saja ya, slide berikutnya. Ya, kamu perhatikan di sini ya. Tahukah kalian siapa penemu dari hukum Kirchhoff itu? Nah, penemu dari hukum Kirchhoff itu sendiri itu adalah salah satu tokoh yang bernama Robert Gustav Kirchhoff ya, merupakan penemunya ya, itulah dia penemu hukum 1 Kirchhoff begitu ya. Nanti kalau untuk hukum Kirchhoff 1 itu dikenal sebagai KCL. KCL ini ya, artinya Kirchhoff's Current Law gitu ya. Kalau yang untuk hukum Kirchhoff yang kedua itu disingkat dengan KVL, artinya Kirchhoff Voltage Law begitu ya. Nanti kita akan bahas itu, namun untuk hari ini untuk di SMP kita hanya bahas sampai di hukum 1 Kirchhoff saja. Oke ya. Ini dia. Itulah penemu dari hukum Kirchhoff. Nah, berikutnya, nah langsung saja kita masuk ke bagian hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas ya kan, rangkaian seri, rangkaian paralel, hukum Ohm begitu ya. Nah, di dalam suatu rangkaian bercabang katanya kan, nah untuk bunyi hukum Kirchhoff yang satu itu ya, katanya di dalam suatu rangkaian yang bercabang, kuat arus listrik total yang masuk ya itu sama dengan yang keluar. Oke, Ibu ulang ya. Hukum 1 Kirchhoff itu membahas bahwasanya jumlah arus yang masuk pada suatu rangkaian ya itu sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu rangkaian. Itu bahasa sederhananya ya. Ibu ulang ya, untuk bunyi hukum Kirchhoff yang pertama itu bunyinya jumlah arus yang masuk pada suatu rangkaian ya itu jumlahnya sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu rangkaian tersebut. Nah, misalkan begini ya, coba kamu perhatikan di slide. Nah, ini dia ya, rumusan hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, di sini ada sebuah arus yang masuk, kamu perhatikan. Ingat tadi ya, bunyi hukum 1 Kirchhoff itu jumlah arus yang masuk pada suatu rangkaian ya itu sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu rangkaian tersebut. Nah, kita misalkan ini ada arus masuk, tengok kamu perhatikan tanda panahnya ya. Kita anggap ini adalah I masuknya begitu. Ketika arusnya masuk di sini, nah ini kan beda di panahnya ini kan, ini adalah arus yang keluar. Nah, kalau ini adalah kita anggap adalah arus masuk ya. Lalu di sini ada I1, I2, lalu ini adalah I3. Itu adalah merupakan arus yang keluarnya. Artinya arus yang masuk di sini itu jumlahnya sama dengan arus yang keluar di sini. Ya, pada I1, I2 dan I3. Makanya dengan persamaan ya, dengan persamaan dari hukum 1 Kirchhoff itu dia katakan apa? Jumlah arus yang masuk. Nah, jumlah itu dikatakan sebagai sigma. Iya kan, jumlah sigma gitu ya. Sigma arus yang masuk ya itu sama dengan sigma arus yang keluar. Sesuai dengan pengertiannya, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, sekarang kamu perhatikan, mana arus yang masuk? Ini dia. Arus yang masuk itu adalah I. Nah, kan dibikin begini kan I. Begitu kan? Nah, sekarang mana jumlah arus yang keluar? Arus yang keluar itu pada titik I1, I2 dan I3. Ini dia. Jadi arus yang keluar itu berarti I1, I2 dan I3. Nah, begitu ya, jelas ya. Nah, sekarang
Coba kamu perhatikan supaya lebih paham lagi. Ini Ibu bikin tanda panah begini kan. Ibu anggap ini adalah I1, ini adalah I2, ya. Perhatikan ke depan. Ini adalah I3, ini adalah I4, ini adalah I5. Nah, ada 5 panah di sini ya. Kamu perhatikan tanda panahnya ini I1 ini kan arahnya ke dalam, berarti ini adalah arus masuk, begitu ya. Ini juga I2, ini adalah arus masuk. Arus keluarnya yang mana? I3, I4, dan I5. Nah, sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff yang pertama, apa? Jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Berarti kita buat persamaannya apa? Sigma I masuk, ya kan, kita buat sama dengan sigma I keluar. Oke, jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja sesuai dengan persamaannya. Sekarang kamu perhatikan mana tadi I masuk? I masuk itu ada di I1 dan I2. Berarti I masuknya adalah yang mana saja? I1 kita tambah dengan I2. Nah, itu ya, itulah arus yang masuk. Nah, arus yang keluar yang mana? Ini I3, I4, dan I5. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Berarti I3 kita tambah dengan I4, kita tambah dengan I5. Inilah persamaannya, begitu ya. Jelas? Ya, itu aja konsepnya. Ingat saja bahwa hukum 1 Kirchhoff yang pertama itu bunyinya jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Dan perlu kamu perhatikan tanda panahnya, gitu kan. Jelas ini kan, arus masuk I1 dengan I2, arus yang keluarnya adalah I3, I4, dan I5. Begitu. Nah, coba kamu perhatikan di buku IPA Terpadumu, situ ada contoh soal ya. Ada 3 contoh soal nanti yang akan Ibu kasih supaya lebih paham lagi terkait tentang hukum 1 Kirchhoff ini, gitu ya. Nah, kamu perhatikan contoh soal ya. Kamu perhatikan di bukumu di halaman 137 ya, bunyinya seperti ini. Suatu rangkaian listrik terlihat seperti pada gambar katanya kan, yaitu arus yang mengalir I1, I1-nya nilainya 0,4 ampere dan I2-nya 0,15 ampere. Nah, yang ditanya berapakah arus listrik pada I3? Nah, coba kita tengok, perhatikan dulu rangkaiannya ya. Dia bikin begini bentuk rangkaiannya. Nah, jelas ini ya. Oke, tanda panahnya. Nah, ini tanda panahnya kamu perhatikan. Ini adalah I1, begitu kan? Lalu tanda panah yang I2-nya kemana? Dia keluar kan? Nah, ini I2. Tanda panah I3-nya kemana? Keluar juga. Nah, begitu. Yang ditanya berapakah besar arus yang ada di I3? Kan diketahui tadi kan I1-nya berapa? I1-nya adalah 0,4 ampere. Oke. I2-nya berapa? I2-nya 0,15 ampere. Yang ditanya berapakah arus yang ada di I3? Jelas ya? Oke, sesuai dengan konsepnya langsung saja kita masukkan. Begitu ya. Persamaannya tadi apa? Jumlah arus yang masuk berarti sigma I masuk, begitu ya. Sama dengan sigma I keluar. Nah, kamu perhatikan tanda panah yang masuk, mana arus yang masuk? Yaitu adalah I1, kan gitu kan? Arus yang keluarnya mana? I2 dan I3. Tinggal kamu buat ya. I1 sama dengan, gitu kan? I yang keluar berapa? I2 dengan I3. Kita buat I2 tambah dengan I3, begitu. Kamu masukkan angkanya. I1-nya berapa? 0,4 ampere sama dengan I2-nya berapa? 0,15 ampere ditambah I3. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Kita kurang, ya kan? Berarti tinggal kita kurang aja 0,4 ampere ya. 0,4 ampere kita kurang 0,15 ampere sama dengan I3. Maka 0,4 ampere kita kurang 0,15 itu hasilnya 0,25 ampere. Nah, jadi besar arus yang ada di I3 itu nilainya sebesar 0,25 ampere. Ya, jelas ya? Itu contoh soal yang pertama. Nah, berikutnya mari kamu perhatikan video ya terkait tentang contoh soal yang kedua dan contoh soal yang ketiga.